kakinya dipotong, kaki kiri yang harus dipotong jadi kaki kanan. Ya, mau disanting pada sisi kiri bisa jadi sisi kanan atau hal yang lainnya, itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua ada tuntutan pasien dengan patient centeredness. Artinya semua yang ada di rumah sakit sekarang adalah semua yang ada di rumah sakit itu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasien. Jadi pelayanannya berpusat pada pasien. Ya, kemudian tidak boleh ada pasien cedera yang dapat dicegah. Ini sesuatu tindakan yang berkaitan dengan hukum juga, karena pasien cedera yang dapat dicegah mestinya tidak perlu terjadi. Contohnya, pasien yang jatuh, cedera karena jatuh. Kalau di awal kita lakukan screening atau pengkajian bahwa pasien itu tidak boleh jatuh, tidak boleh terjadi jatuh, ya, maka kejadian jatuh itu tidak terjadi. Nah, ini maksudnya tidak boleh ada pasien yang cedera yang dapat dicegah. Selama kita mampu mencegah, berarti menjadi kewajiban para petugas di rumah sakit, para perawatnya yang mendampingi pasien untuk bisa melakukan pencegahan. Ya, jadi ini penting. Mengapa keselamatan penting? Karena tidak boleh ada pasien yang cedera yang dapat dicegah. Medical error, kesalahan medis. Ya. Ya, kesalahan medis misalkan kepatuhan cuci tangannya rendah. Tenaga kesehatan utamanya yang selalu berhubungan dengan pasien, perawat, dokter, ternyata tidak melakukan cuci tangan. Ya, sehingga pasien membawa pulang infeksi atau pasien di rumah sakit mendapatkan infeksi tambahan. Itu. Vicky nanti bantuin. Ya tulisan undangannya tuh kayak gimana? Tolong yang bocor ditutup dulu, gantian bicaranya. Ya. Ini aku tempelnya gimana? Kamu pakai topi. Pakai kertas lem kertas. Ricky Ervindo dimatikan dulu Kertas yang warnanya sama kayak gitu, ntar digunting baru dilem. Tempel. Dia kertas warna apa? Undangannya. Biasa orang kayak gitu. Warna kayak krem gitu. Nah, cari warna krem. Ntar kalau udah di print dipotong, dikasih lem, tempel, ditimpa gitu loh. Kan cuma tanggal. Ya, cek apakah suara saya masih terdengar kecil? Lebih jelas atau masih? Jelas, Bu. Oke. Lebih jelas. Ya. Kita lanjutkan ya. Untuk medical error tadi, misalkan kepatuhan cuci tangan rendah sehingga pasien yang seharusnya ya tidak mendapat infeksi nosokomial atau sekarang kita kenal dengan HAIS itu dapat infeksi tambahan baik di rumah sakit ketika dirawat ya atau di rumah. Jadi ketika di rumah sakit dia dapat bonus ya tambahan penyakit infeksi. Nah ini pastinya akan meningkatkan biaya kesehatan karena jadi length of stay-nya jadi panjang. Hari rawat di rumah sakit jadi memanjang sampai di rumah ya. Bahkan tanda-tanda infeksi itu bisa munculnya di rumah ya, seperti IDO dan lain sebagainya. Itu pasti akan meningkatkan biaya kesehatan. Yang tadinya tidak perlu antibiotik jadi perlu antibiotik. Kemudian tuntutan kasus malpraktek juga meningkat. Ya, ada beberapa rumah sakit yang mendapatkan tuntutan ya karena pelayanan yang tidak standar.
Kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, otomatis ya, nggak usah, kalau rumah sakitnya aman, nggak pernah ada kejadian yang macam-macam, pasti rumah sakitnya juga akan menjadi incaran banyak orang. Customer-nya jadi banyak, pelanggannya jadi banyak, pasiennya jadi banyak, nggak usah woro-woro rumah sakitnya akan penuh. Ya. Kemudian bisa juga dengan keselamatan pasien ini kita bisa mencegah konflik atau blaming antara dokter dan petugas kesehatan yang lain atau bahkan dengan pasien sendiri karena layanan yang diberikan. Ini resikonya kalau pakai ini jadi kelamaan agak macet ya. Izin saya stop dulu, nanti saya ulangi lagi. Ya. Ya, dasar hukumnya untuk keselamatan pasien ini ya ada di Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit, bahwa rumah sakit wajib menyelenggarakan pelayanan atau keselamatan pasien di rumah sakit. Ini juga ada di Undang-Undang 36, Undang-Undang 29 2004 tentang praktek kedokteran. Kemudian Peraturan Menteri tentang Komite Keselamatan Pasien di Rumah Sakit, Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Ya. Ini juga mengatur bagaimana keselamatan pasien ini harus dijalankan di rumah sakit. Inilah framework dari regulator atau regulasi framework dari keselamatan pasien. Untuk undang-undang yang terbaru di Permenkes ya, Permenkes 80 tahun 2020 itu tentang komite mutu, di mana salah satu dari subkomite mutu adalah subkomite keselamatan pasien. Jadi sekarang bisa menyatu berfusi dengan Permen 80 tahun 2020. Di PMK nomor 11 tahun 2017 ya dikatakan bahwa keselamatan pasien adalah suatu sistem, ya, suatu sistem di mana sistem ini ya, nanti akan bisa dilakukan adalah sistem asesmen risiko, identifikasi, pengelolaan risiko, ada pelaporan dan analisis insiden, belajar dari insiden, dan implementasi solusi. Semuanya sistem ini akan dijalankan untuk mencegah cedera, baik akibat melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang harusnya dapat dicegah tidak dicegah. Ini akibat tidak melakukan suatu tindakan. Tujuannya apa? Pasien safety atau keselamatan pasien adalah yang pertama terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Yang kedua, bagaimana budaya keselamatan pasien itu di rumah sakit? Budaya keselamatan pasien adalah budaya melapor, ya, budaya keterbukaan, ya, tidak ada blaming, ya, atau budaya-budaya untuk menyalahkan itu tidak ada, karena kalau ada budaya menyalahkan, orang tidak mau melapor, takut karena nanti dapatnya punishment, ya. Mudah-mudahan konsep keselamatan pasien ini sudah diterapkan di semua rumah sakit di Indonesia. Jadi untuk insiden-insiden itu tidak dicari kesalahannya, tetapi bagaimana memperbaiki supaya insiden tersebut tidak terulang kembali. Kemudian meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Anda bayangkan kalau dalam suatu rumah sakit bolak-balik pasien yang di sana tidak aman, ya, tidak ada rasa aman, itu tidak akan memberikan tingkat kepercayaan pada rumah sakit tersebut. Nah, takut nanti jangan-jangan saya di sana ke rumah sakit Karyadi ketularan COVID misalkan, jangan-jangan saya ke rumah sakit Karyadi nanti tidak aman, ya, lantainya licin, gampang jatuh, banyak orang udah jatuh misalkan gitu. Kemudian dengan pasien safety diharapkan kejadian yang tidak diharapkan itu akan menurun di rumah sakit, ya. Bila perlu tidak terjadi, ya. Kemudian dengan pasien safety itu bisa terlaksana program-program pencegahan, ya, sehingga tidak
terjadi pengulangan kejadian yang tidak diharapkan. Ya, sebelum masuk ke keselamatan pasien secara keseluruhan sebagai suatu sistem, awal kita harus mengetahui dulu tentang insiden keselamatan pasien. Apa itu insiden keselamatan pasien? Yaitu setiap kejadian yang tidak sengaja dan tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera kepada pasien. Contohnya apa? Yang potensi cedera. Kira-kira kalau hujan deras di Selasar itu penuh air. Kira-kira pasien atau keluarga pasien atau petugas yang lewat Selasar tersebut bisa jatuh? Enggak, bisa. Padahal sudah jatuh belum? Belum. Artinya itu suatu kondisi potensi. Ya, ada potensi, berpotensi mengakibatkan cedera. Belum apa-apa, ya itu sudah kita deteksi dulu. Jadi insiden apapun yang sudah terjadi maupun belum terjadi, selama itu posisinya ada di dalam rumah sakit disebut insiden keselamatan pasien. Contoh soal, ada pasien yang pulang dari rumah sakit, dari dirawat, ya sudah dirawat 10 hari, sudah diperbolehkan pulang, sampai di jalan, ya udah di jalan ini udah mencari angkutan umum, rumahnya Ungaran, dia mau naik bus, ya. Ternyata di halte, baru jalan di halte, dia ditabrak kendaraan, ya. Sehingga pasien terluka. Kira-kira ya, insiden itu termasuk insiden keselamatan pasien atau bukan? Silahkan yang mau jawab boleh di-unmute. Kira-kira kalau ada pasien yang sudah diperbolehkan pulang ya di jalan waktu mau naik angkutan tertabrak. Izin Sehingga, menjawab, Bu. ya, silahkan. Kalau menurut saya itu bukan, Bu. Ya, oke. Karena itu sudah di luar rumah sakit, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Misalkan ini kita cerita lagi nih, ada kejadian ya yang tadi ya pasien penuh ini, ya pasiennya COVID penuh, kemudian ini mau dipindahkan, ya pasien mau dipindahkan ini penuh, mau dirujuk karena ICU COVID-nya penuh, mau dirujuk ke rumah sakit tetangga ya yang dekat. Tapi kan selama pasien dirujuk ke rumah sakit tetangga ini harus menggunakan ambulan. Ya. Saat pasien di dalam ambulan, dilalah di jalan ya kecelakaan lagi. Ini yang biar gampang, yang hampir mirip. Ya. Ketika di dalam ambulan kecelakaan. Ya. Kira-kira ini termasuk insiden keselamatan pasien atau bukan? Ada yang mau jawab lagi, Anmut? Termasuk bukan, Bu. Ya, apa Mbak Niluh? Termasuk IKP. Ya, Mas Ibra. Kenapa kok bisa mengatakan itu termasuk IKP? Mbak Niluh? Karena masih tanggung jawabnya rumah sakit kan belum dioperkan ke rumah sakit rujukannya. Kira-kira ini ya. Jadi saya kira pemahamannya sudah lebih bagus nih ya dari Mas Abner dan Mbak Niluh tadi sudah menjawab. Terima kasih. Ya. Ini kita bicara lagi tentang jenis insiden. Kalau tadi insiden, sekarang jenisnya. Sebetulnya untuk di insiden itu klarifikasinya ada 4 ya. Untuk yang di Permen nomor 11 tahun 2017 tadi jenis insiden ada 4. Tetapi ada satu insiden yang khusus yaitu nanti yang disebut dengan insiden atau kejadian sentinel. Insiden dan kejadian itu sama ya. Jadi kejadian sentinel itu nanti disendirikan ya. Yang pertama, kejadian potensial cedera, KPC. Kita bicara dulu tentang KPC, kejadian atau kondisi. Ini ya, kondisi potensial cedera.
yaitu kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden. Misalkan apa? Bisa kerusakan alat, apapun alatnya, alat-alat medis yang rusak itu bisa menimbulkan cedera. Alat-alat yang tidak terkalibrasi, ya, kondisi lingkungan, misalkan ada atap yang berjamur, ada selasar yang ada airnya, licin, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Karena ini adalah kondisi. Kita harus mengenali kondisi ini. Kondisi adalah sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi, belum menyentuh pasien, itu belum terpapar pada pasien, itulah yang kita sebut dengan kondisi potensial cedera. Masih potensi, belum terjadi. Ya. Potensi yang lain, maksudnya yang kejadian yang belum terjadi juga, belum sampai ke pasien. Ya. Kejadiannya ini sudah terjadi ya, kejadiannya sudah terjadi, insidennya sudah terjadi, tapi belum sampai terpapar ke pasien. Contohnya apa? Ini di sini salah identitas ya, pasien namun diketahui sebelum dilakukan tindakan. Loh, ini obat untuk pasien A. Ya, saya cek itu tadi pasien B, untung belum tak berikan obatnya. Ya, itu biasanya di KNC itu kaitannya dengan Mas Untung, Mas Bejo, ya, Mas yang pokoknya yang kebetulan aman. Nah, itu nyaris cedera. Itu belum sampai ke pasien. Misalkan tadi mau memberikan injeksi pada pasien A, kita jalannya ke pasien B, konangan, ya udah. Kita ngoplos obat ya, kita menyiapkan obat, ya kita mengencarkan obat. Ternyata salah juga, pasien C yang mau kita kasih obatnya B. Ya. Itu ketika ada teman kita yang mengingatkan, loh, tolong dicek dulu kemarin saya nyuntik kok nggak pakai obat yang itu ya. Oh benar ternyata. Nah itu sudah masuk kejadian nyaris cedera. Nyaris itu belum ke pasien. Kata kuncinya pasien belum terpapar. Ya. Kalau bedanya potensial cedera dengan nyaris, kalau potensial itu masih suatu kondisi, suatu keadaan yang bisa menimbulkan cedera. Nah, nyaris cedera sudah terjadi tapi belum terpapar ke pasien. Nah, lanjut lagi nanti kejadian tidak cedera. Sudah terlanjur obatnya disuntikkan ke pasien yang salah, tetapi diobservasi, ya alhamdulillah pasiennya kok tidak kenapa-kenapa. Artinya itu kejadian tidak cedera. Cedera dari yang paling ringan, ya. Dari muncul gatal-gatal, mungkin muncul demam, ya, muncul apa yang paling ringan sampai yang terberat masuk ICU. Itu untuk yang tidak cedera itu tidak menimbulkan cedera. Apapun cederanya, dari yang kecil sampai yang terberat. Selama tidak cedera, kita akan milih kejadian tidak cedera. Ini dipahami dulu. Tetapi kalau nanti sampai menimbulkan, nah ini kalau pasien disuntik menimbulkan bentol-bentol merah, gatal, ya apalagi demam, apalagi sampai terjadi anafilaktik shock masuk ke ICU, itu artinya kejadian yang tidak diharapkan. Jadi insiden tadi sudah mengakibatkan cedera pada pasien. Misalnya tertusuk jarum, pasien jatuh, ya tadi akibat cederanya yang kita lihat. Ya ini. Kemudian yang khususon, ini sentinel sebetulnya masuk golongan kejadian yang tidak diharapkan, tapi sudah menimbulkan suatu cedera yang berat, cedera yang serius, bahkan menimbulkan kematian atau kecacatan atau kematian. Jadi tadi misalkan operasi salah potong kaki kanan yang dipotong kaki kiri, itu jelas kakinya nggak akan bisa dikembalikan seperti semula. Itu namanya cedera yang berat, irreversibel, tidak mungkin kembali. Itu sudah masuk sentinel. Ya. Ya, dari penjelasan saya ini coba kita coba lagi ya. Misalkan ada pasien
habis minum obat. Ya, pasien habis minum obat, obatnya salah, ya. Kemudian diobservasi 24 jam pasiennya senyum-senyum saja. Itu masuk kejadian apa atau insiden apa? Siapa yang bisa jawab? KTC, Bu. Kejadian KTC. KTC. Ya, udah jelas ya. Kalau Bu Eli jalan-jalan di rumah sakit, keliling supervisi di ruangan kok menemukan, loh, kok ada jamur nih di atap ini? Ya, kira-kira itu masuk kejadian mana? KPC. KPC, Bu. Oke. Bu Eli lihat lagi, loh tensimeternya kok tidak terkalibrasi, kalibrasinya sudah habis waktunya. Masuk kejadian? Potensial cedera. KPC. Ya, kayaknya udah mulai pinter ya. Kelihat terus nganu lagi yang paling gampang lah ya. Dokter meminta perawat menyuntik. Kebetulan perawatnya sibuk, yang nyuntik mahasiswa ini. Yang harusnya disuntik intramuskuler, disuntik intravena, salah jalur ya ini. Pasien langsung kejang-kejang dan dibawa ke ICU. Masuk kejadian apa? Sentinel. Sentinel apa tidak diharapkan pasien. Jadi ini terjadi reaksi anafilaktik. Ya. Terjadi reaksi anafilaktik, pasien dibawa masuk ke ICU. Oh iya, sentinel. Sentinel, Bu. Sentinel. Bu. Ya, coba ini kita ceritanya belum lanjut ini, bisa dilanjut, bisa tidak. Setelah di ICU, pasien ditangani, kemudian kejang-kejang teratasi dan pasien stabil ya di pasien di ICU stabil 5 hari kemudian. Titik bocor. Di-unmute. Titik bocor. Ya. Setelah di ICU, pasien tadi bisa terselamatkan. 5 hari kemudian pasiennya kembali ke ruangan, dirawat inap. Masuk kejadian? KTD. Iya. Jadi ceritanya dituntaskan dulu. Kalau di ICU tadi pasiennya meninggal, masuk kejadian? Sentinel. Ya, jadi jangan buru-buru menjawab ya, tapi dilihat dulu. Pasiennya cedera enggak? Kalau hanya sampai masuk ICU ditanyakan dulu, pasiennya meninggal apa hidup? Kalau pasiennya hidup, cedera enggak? Cederanya berat atau tidak? Ya, dan seterusnya. Tapi yang dijelaskan Bu Eli ini udah paham ya. Nanti di rumah sakit kita akan banyak ketemu dengan insiden-insiden ini. Dan kalau menemukan, ya adik-adik boleh lapor nanti ke kepala ruangnya atau PIC keselamatan pasien di ruangan ada ya, champion istilah kami ya, champion keselamatan pasien, nanti boleh lapor. Bu, ini apakah masuk kejadian insiden di keselamatan pasien IKP gitu? Jawabnya ya bisa, nanti akan dilaporkan ya. Nih sekarang kita bicara melaporkannya. Bagaimana? Ini terkait dengan analisisnya nanti. Jadi kalau pasien tadi terjadi insiden, jangan mikir laporannya dulu. Di-take action dulu, pasiennya ditangani dulu. Ya. Kemudian dilihat apakah ini di unit ya, di unit itu di ruangan. Unit ini ruangan, di-take action dulu. Ditolong dulu, pasien jatuh ya ditolong, periksa tanda-tanda vital dan lain-lain, terus dilakukan pertolongan ya dan seterusnya. Baru kita akan melihat kejadiannya, apakah kejadiannya itu sentinel atau tidak ya. Kalau kejadiannya sentinel ini khusus sound, harus langsung lapor dalam waktu 1x24 jam, sudah harus bisa dilaporkan ke direktur
Board of Director. Jadi harus lapor ke direktur. Ya. Nanti kalau direktur sudah menerima laporan, reportnya udah ketemu, maka akan dibentuk tim investigasi. Ya. Karena ini berat ini, sentinel kan berisiko hukum. Nanti kalau keluarga pasien tidak menerima bisa nuntut secara hukum. Ya, jadi nanti dari hasil investigasi ini ada laporannya, ya investigasi ini timnya akan dibentuk oleh direktur, kemudian bekerja dalam waktu 45 hari akan ada laporan yang hasil akhirnya adalah rekomendasi bagaimana kejadian itu berlangsung dan lain sebagainya. Ini istilahnya ini dulu ya, nanti kita lanjutkan. Kalau yang tidak sentinel ini boleh melaporkan insiden ini dalam waktu 48 jam, artinya 2 hari. Sebelum 24 jam ini sudah harus dilaporkan. Dari unitnya, bisa ruangan, bisa instalasi. Unit itu bisa kepala ruang atau kepala instalasi. Ya. Setelah dilapori, jangan buru-buru, harus di-grading dulu. Jadi 4 kejadian yang lain, ada KPC, KTC, KTD, ya itu sampai KTD ya, KNC, KTD itu harus dilakukan grading dulu. Dilakukan grading, nanti kalau ketemunya hijau atau biru atau hijau, dilakukan investigasi sederhana sampai muncul rekomendasi. Baru nanti hasil rekomendasinya dilaporkan ke tim pasien safety. Ya. Kalau grading severity-nya merah atau kuning, ini sebetulnya kejadiannya sama dengan sentinel. Kalau merah atau kuning harus dilaporkan ke tim, ini areanya tim, ke tim pasien safety lagi. Ya. Lapor ke tim pasien safety untuk dilakukan investigasi, sama ya. Bedanya sentinel dengan grading kuning dan merah, ini adanya di investigasi ya, sama dengan di investigasi ya, sama di investigasi. Tapi ini kan kalau di unit nanti dia kan bisa membedakan biru hijau, dilakukan investigasi sendiri oleh unit sampai muncul rekomendasinya, tapi tetap dilaporkan ke pasien safety. Kalau kuning merah langsung dilaporkan ke pasien safety. Ya, lapor ke pasien safety, nanti ada investigasi, dianalisis atau di regrading. Oh ini salah ini, ternyata ruangan atau kepala instalasi ketika menggrading ini bukan kuning, ini seharusnya hijau. Ya, nanti dikembalikan ya. Atau yang kuning ini karena banyak kuning jadi merah ini. Jadi bisa jadi yang di sini di unit kepala ruang atau kepala instalasi ini kuning, nanti di tim pasien safety di regrading lagi bisa merah. Ya, kalau sudah merah atau kejadian sentinel itu sama, akan dilakukan root case analysis. Jadi tim investigasi ini tugasnya melakukan root case analysis untuk yang band-band merah, maksudnya untuk yang warna merah ini, grading merah. Ya. Setelah dilakukan root case analysis sama, munculnya akan rekomendasi. Rekomendasi dari unit akan dilaporkan ke tim pasien safety. Rekomendasi dari tim pasien safety dan dari unit semuanya akan dilaporkan ke direktur. Ya, dilaporkan kembali ke direktur. Jadi ada reportnya kembali ke direktur. Kemudian direktur akan membuat suatu kebijakan. Ya. Direktur akan membuat suatu kebijakan. Kebijakan ini, report ini, laporan ini kecuali ke direktur, ini laporan internal, juga dilaporkan kepada Board of Governance atau Dewas atau pemilik rumah sakit. Kalau Karyadi vertikal pemiliknya Kemenkes, laporannya ke Kemenkes ya.
dan ke KNKPRS, Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Ini laporannya sampai kemana-mana ini kalau sampai terjadi sentinel atau KTD berat. Ya. Hasil report selalu akan dilakukan, akan mendapatkan rekomendasi, dan ini dikembalikan report ini. Laporan ini akan dikembalikan dalam bentuk rekomendasi, dan rekomendasi ini akan di take action. Nah, rekomendasi-rekomendasi ini akan dilakukan feedback ya ke unit-unit tadi. Inilah proses belajar tentang keselamatan pasien akan berlaku di sini ya. Ya, jadi nih yang lebih singkat ini lebih gampang. Ada insiden pasien atau bukan pasien, ya harus dikenali. Kalau pasien, nanti masuknya ke keselamatan pasien. Kalau insidennya bukan pasien, ya bisa masuk ke K3, nanti ada insiden K3 rumah sakit. Ya. Laporannya bisa ke K-ruang, K-instalasi, atau pengawas rumah sakit di luar jam kerja, atau ini ada satu lagi nih, PIC atau tim champion yang ada di ruangan, champion pasien safety. Kemudian dari kepala ruang atau kepala instalasi akan melakukan grading terhadap laporan itu. Biru hijau diselesaikan di unit atau di instalasi dengan investigasi sederhana. Kalau kuning atau merah akan ke tim pasien safety dan dilakukan RCA, root case analysis. Ya. Selain analisis dari insiden keselamatan pasien, di rumah sakit juga ada yang dilakukan analisis secara mendalam. Apa saja? Oh, ternyata ada 7 ini yang harus dilakukan analisis secara mendalam. Ya, yang dimasukkan dalam kejadian tidak cedera, KTD prioritas yang harus dianalisis. Yang pertama, ini semua reaksi transfusi darah, ya. Kemudian yang kedua, semua reaksi obat atau meso, ya, hasil dari monitoring efek samping obat. Ya, ini nanti akan dilihat apakah obat tersebut menimbulkan efek samping yang bersifat insiden atau tidak, ya. Biasanya monitoring itu nanti ada scoringnya tersendiri dengan skor Naranjo. Kemudian ada juga yang harus dianalisis mendalam, ini semua kesalahan obat, medication error, salah menyiapkan obat, salah memberikan obat, ya ini bisa dilihat dari 7 benar, salah rutenya, salah banyak ya, salah prepare-nya, salah dosisnya, ya, dan lain-lain. Semua kesalahan obat harus dilakukan analisis mendalam juga. Kemudian semua diskrepansi antara diagnosa pra dan pasca operasi. Diskrepansi itu perbedaan. Perbedaan antara diagnosa pra operasi dan post operasi. Loh, tadinya dikira mau buka kehamilan, ternyata di dalam ketika seksio itu ya, ternyata ditemukan juga miom atau bahkan kanker, ya, dikiranya bayi ternyata kanker misalnya. Nah, ini ada diskrepansi, ini harus dilihat apakah ini betul-betul suatu kesalahan medis dalam mendiagnosa atau memang kondisi pasiennya, ya. Nanti ketemuannya bermacam-macam. Kemudian KTD sedasi, jadi kejadian tidak diharapkan pada saat pembiusan ini, memberikan obat bius, ya, yang sifatnya moderat atau dalam dan anestesi. Ya, baik sedasi penenang, sedasi ini obat penenang, dan anestesi pembiusan, ini semuanya kalau ada kejadian harus dilakukan analisis. Ya. Kemudian kejadian yang KLB ini, ya, yang KLB itu tingkatnya bisa skup regional, nasional maupun internasional, ya, bisa jadi wabah, bisa jadi pandemi, itu yang disebut dengan KLB, termasuk yang lagi booming ya COVID, ini udah 2 tahun, hampir 2 tahun berjalan ini,
Ini masuknya ke KLB. KLB luasannya nanti bisa wabah atau pandemi. Kalau tingkat dunia pandemi, ya nasional wabah. Ini juga harus dilakukan analisis ya. Di kami di Rumah Karyati juga melakukan pemantauan indikator pelayanan COVID ya, karena ini sifatnya KLB harus dipantau khusus ya. Kemudian pasien-pasien psikiatri yang lari ini juga harus dilakukan analisis yang mendalam. Tadi laporan tadi secara alur ya sudah kita jelaskan, ada laporan yang sifatnya internal, ada yang eksternal. Jangan khawatir kalau di Karyati laporan internalnya sudah memakai IT ya, sudah memakai RME, elektronik medical record ya, atau rekam medis elektronik. Ini sudah ada, tinggal nanti klik ya, nanti bisa. Kalau di Karyati nanti implementasinya seperti apa, silahkan ya. Ini kemudian di laporan eksternal yang kita laporkan ke KNKPRS atau Kemenkes ya. Ya, ini yang lama sekarang sudah diperbarui dengan aplikasi yang baru uji coba, makanya saya belum berani menampilkan. Itu namanya indikator mutu nasional SIMARS ya. Istilahnya IMN SIMARS, itu aplikasinya. Itu juga di sana ada pelaporan tentang kesiapan rumah sakit terhadap pandemi COVID, pelaporan IKP, kemudian pelaporan mutu, indikator mutu nasional, itu semua dipantau di sana. Jadi ada satu aplikasi bisa untuk beberapa pelaporan. Kemudian setelah kita berbicara tentang insiden keselamatan pasien, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, ada yang belum jelas. Jadi ya silahkan di unmute kalau ada yang mau tanya tentang IKP sebelum kita masuk ke sasaran keselamatan pasien. Sudah ada? Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, lingkupnya, jadi di keselamatan pasien, nanti kita akan mengenali yang disebut dengan insiden keselamatan pasien. Yang kedua adalah sasaran keselamatan pasien. Oke, ada 6 sasaran keselamatan pasien yang diharapkan dengan 6 sasaran ini tujuan dari keselamatan pasien di rumah sakit itu akan bisa tercapai. Ya, sebetulnya 6 sasaran itu apa saja? Biar mudah hafal, sebetulnya ada jembatan keledainya. Apa ya jembatan keledai tentang 6 sasaran keselamatan pasien? Yaitu IKO, OVJ, Overapan Java. Siapa yang suka lihat di TV? Ya. IKO, OVJ. I-nya identifikasi, ini jembatan keledainya. K-nya komunikasi, O-nya obat, O-nya obat, OVJ-nya apa Bu? Apa opera kan operasi, VAN-nya diplesetkan dikit, VAN jadi VAN, infeksi ya, VAN infeksi, sama yang terakhir Java ya, Java jadi jatuh. Nah, biar gampang. IKO, OVJ. Besok kalau kadang-kadang di Karyati kalau nanti pengen masuk jadi pegawai, wawancaranya ditanya, Anda tahu nggak IPSG ada berapa? Ada 6, harus hafal. Diingat-ingat urutannya. IKO, OVJ. Identifikasi, komunikasi, obat, operasi, ya, infeksi, dan jatuh. Panjangannya apa? Ya ini 1, mengidentifikasi pasien dengan benar. Yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Keempat, memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar,
dan pada pasien yang benar. Jadi, nah, ini ada 4 ini, yang keempat ini ada 3 ya, lokasi, prosedur, dan pasien yang benar. Yang kelima, mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Yang keenam, risiko pasien jatuh terkait pelayanan kesehatan. Sudah hafal semua? Apa tadi? IKO, Ofra van Java, yang gampang. IKO, Ofra van Java. Sudah ingat semua? Ya, kita lanjutkan. Masuk yang pertama. Mengidentifikasi pasien dengan benar. Apa tujuan dari mengidentifikasi pasien dengan benar? Ya, memastikan ketepatan pasien yang akan menerima layanan dan tindakan untuk menyelaraskan layanan dan tindakan yang dibutuhkan pasien. Artinya apa? Sebelum kita memastikan bahwa kita mengidentifikasi itu mencocokkan, memastikan bahwa pasien adalah benar-benar pasien yang akan diberikan layanan yang dibutuhkan pasien, maka segala tindakan tidak boleh dilakukan kalau identifikasinya belum benar, ya. Kemudian penanda identitas apa sih yang bisa digunakan ya di Karyati? Yang pertama adalah nama. Ya, nama itu lengkap, mestinya sesuai EKTP. Sekarang kan semua harus masuk data kependudukan. Ya, nama lengkap, nomor rekam medis, ya, dan satu lagi tanggal lahir. Ya, tetapi Karyati penandanya kita menggunakan nama lengkap dan nomor rekam medis. Kemudian alat identitas apa sih yang digunakan kalau kita mau melakukan identifikasi? Yang pertama ini kita menggunakan kartu identitas berobat untuk pasien rawat jalan. Nanti ditanya, nanti akan dicocokkan nomornya, nomor rekam medisnya. Kemudian tentang gelang identitas pasien ya, untuk pasien rawat inap, rawat jalan yang akan dilakukan tindakan pada pasien hemodialise ya, pada D-surgery ya, pasien IGD semua sudah langsung dipasang gelang. Kemudian yang ketiga bisa juga menggunakan foto diri pasien. Ini pasien-pasien yang khususon, pasien dengan gangguan jiwa dan tidak mungkin dipasang gelang. Kalau pasien gangguan jiwa, ini kejadian kalau di Karyati, gelang ini bisa digigit-gigit ya sampai putus, bisa. Nah, dia nggak tahu ya, mungkin karena gangguan jiwa ya dianggapnya itu mengancam jiwanya sehingga ada yang digigit sampai putus gelangnya ya, gelang pasien. Atau tidak bisa dipasang gelang, pasien-pasien mungkin dengan luka bakar ya, yang 90%, 80% yang pada ekstremitas ya dan lain-lain sehingga tidak bisa dipasang gelang. Itu bisa menggunakan foto diri pasien. Di belakangnya nanti ditulis identitas lengkapnya. Bahkan kalau di ruang psikiatri nanti kalau adik-adik ke sana melihat itu tidak hanya fotonya, tapi fotonya ditaruh di album. Ya, ada albumnya kecil, ya, ditaruh, kemudian ditempel juga di rekam medis pasien, kemudian ada penjaganya, ada satpamnya di pintu masuk, itu satpamnya juga dikasih fotonya supaya bisa mengenali pasien. Kan ingat tadi pasien psikiatri yang lari harus dilakukan analisis yang mendalam, kenapa pasiennya bisa lari. Nah, jadi satpam pun harus mengenali, harus tahu pasien-pasiennya yang ada di psikiatri tadi. Ya. Mengapa ini khususon? Ya khususon memang. Istilahnya regulasi atau aturan ini tidak bisa berlaku untuk semua pasien, jadi pasien-pasien tertentu.
Misalkan pasien yang tidak bisa dikenali, tidak membawa identitas, kecelakaan yang parah ya pasiennya nggak sadar, itu juga bisa diidentifikasi dengan foto. Apabila tidak bisa dipasang gelang juga bisa diidentifikasi dengan foto. Ya, nanti 3 hari sekali, misalkan lukanya sudah mulai membaik, bisa difoto lagi untuk perbandingan. Ya, dan foto itu bisa berguna misalkan untuk mencari keluarganya, bisa lapor ke kantor polisi untuk dibantu polisi mencarikan keluarganya yang hilang dan lain sebagainya. Ya. Tapi itu untuk kepentingan lain. Yang jelas kalau tidak bisa dipasang gelang identitas, pasien boleh dilakukan dengan foto diri. Nah ini. Kemudian pada gelang identitas pasien ini sudah sangat umum sekali. Saya yakin adik-adik udah nggak asing lagi. Ada warna gelang identitas. Ya, kalau di Karyadi gelang identitas itu warnanya hanya 2, ya, warna biru dan merah muda. Warna biru untuk pasien laki-laki, merah muda untuk pasien perempuan. Terus bagaimana yang transgender, laki enggak, perempuan enggak, misalkan gitu ya, belum jelas lah, atau ya mungkin salah satu laki atau perempuan, tapi belum bisa jelas ya ini waria atau bansi, ini enggak tahu ini istilah masyarakat ya. Ini terus pakai identitas apa ini? Apa biru merah dijadikan satu atau ada warna lain ya? Kita tidak mengatur itu. Yang jelas kita pastikan dulu, misalkan waria itu statusnya di KTP apa, laki atau perempuan. Kalau di KTP laki-laki ya kita kasih warna gelang biru. Kalau di KTP di perempuan ya walaupun bentuknya kayak laki-laki ya tetap dikasih gelang merah muda. Mau enggak mau, suka enggak suka, aturannya seperti itu karena secara hukum ya, pengakuan itu secara hukum sah resmi ada di KTP ya, kan gitu. Kalau pasiennya yang transgender yang tadinya laki-laki sudah dioperasi jadi perempuan misalkan ya, adalah dari laki-laki jadi dioperasi jadi perempuan, apakah gelangnya langsung diganti merah muda? Oh ya tidak, masih pakai laki-laki dulu sampai dia nanti mendapatkan pengakuan dari pengadilan kalau dia berubah jadi perempuan ya, dari sah yang secara hukum perempuan itu baru nanti kalau dirawat lagi atau kontrol di Rumah Sakit Karyadi baru dikasih gelang warna merah muda ya, misalkan dirawat ya, kalau kontrol mungkin enggak ya, enggak dipakein gelang. Jadi kalau dirawat ya kasih gelang merah muda. Sekarang kan statusnya sudah beda, sudah ada pengadilan, sudah ada hasil pengadilan bahwa dia sudah berubah jenis kelamin misalkan gitu. Nah ini jadi nih khusus untuk pasien yang belum jelas identitas kelaminnya, warna gelang mengikuti jenis kelamin yang tertera pada identitas pasien, disesuaikan yang ada di KTP atau akte lahir atau identitas lain. Silahkan keputusan pengadilan boleh bahwa sekarang apa, laki apa perempuan ya, karena gender itu ya laki dan perempuan. Kalau setengah-setengah itu menentukannya ya jadi sulit ya. Makanya kita berdasarkan hitam di atas putih aja ya, yang berkekuatan hukum. Ya itu untuk gelang identitas. Kemudian untuk warna penanda, ini bukan gelang, ini penanda. Jadi di gelang itu ditambahkan warna penanda. Kita mengenal ada 4 warnanya. Yang merah ini untuk reaksi alergi, misalkan alergi terhadap apa, protein, alergi terhadap antibiotik tertentu, yaitu dituliskan ya, ada gelang warna merah yang akan diberikan penandanya. Kemudian untuk warna kuning ya, itu warna kuning artinya untuk penanda risiko jatuh. Misalkan pasien mempunyai dikaji ada risiko jatuh sedang atau tinggi, maka salah satu penandanya adalah penanda warna kuning yang ditempelkan di gelang pasien. Ini kebetulan gambarnya yang penanda warna kuning ya, ada tulisannya Polris. Ya. Tuh.
Kemudian ada lagi yang warnanya ungu. Warna ungu adalah untuk pasien-pasien yang DNR, do not resuscitate. Artinya apa? Ya pasien-pasien yang tahap terminal, pasien yang mau meninggal, ya pasien dan keluarganya mungkin sudah sepakat bahwa nanti kalau terjadi sesuatu, dia tidak menghendaki dilakukan resusitasi jantung paru, tidak menghendaki dipasang ventilator, ya seperti itu. Istilahnya nih do not resuscitate, ini resusitasi jantung paru. Yang ventilator dianulir aja. Ya, jadi tidak dilakukan resusitasi jantung paru. Dan ini keluarga atau pasien, biasanya keluarga ya, pasiennya sudah kondisinya jelek ini. Jadi keluarga pasien akan menandatangani pernyataan DNR, do not resuscitate, untuk keluarganya. Kalau dia sudah do not resuscitate, artinya nanti ketika pasien terjadi henti nafas, henti jantung, tidak akan dilakukan resusitasi. Karena sudah ada pernyataan hitam di atas putih dari keluarga. Ya, itu makanya supaya bisa dikenali, di gelang pasien dikasih warna ungu. Ya, ini tambahan yang baru karena di Karyadi itu ada pelayanan kedokteran nuklir, ya, dan kedokteran nuklir ini berdampak atau berakibat radiasi, ada risiko paparan radiasi yang besar. Apabila pasien ini terimplan radiasi, misalkan pakai radiasi yang kobal berapa, atau mungkin pakai yodium berapa dan lain sebagainya, itu ada tingkatan-tingkatannya. Maka ketika dia sudah mendapatkan obat radiasi itu atau implan, tergantung bentuknya macam-macam ya, nanti harus dipasangi penanda warna abu-abu. Karena pasien mungkin bisa dilayani kedokteran nuklir itu berapa hari ya, mendapatkan terapi. Setelah itu pasien pulang ya, itu biasanya masih ada risiko paparan radiasinya. Makanya penanda itu tidak dilepaskan sampai di rumah. Nanti dikasih edukasi caranya supaya tidak memaparkan keluarga di rumah, pipisnya mungkin harus sendiri, kamar mandinya juga mungkin klosetnya harus diperlakukan khusus supaya radiasinya ini tidak memapar yang lain. Jadi sampai dia nanti kembali kontrol ke rumah sakit, biasanya penandanya ini masih dibawakan. Nah, biar kita tahu sudah risiko radiasinya sudah seberapa, dan risiko radiasi ini selalu diukur rutin oleh petugas radiologi. Ya, akan diukur rutin paparan radiasi yang aman, baik untuk pasien, untuk petugas, karena petugasnya ini juga risiko paparannya tinggi. Sehingga nanti kalau adik-adik pas praktek di Karyadi, silahkan sambil melihat ya, atau melihat ke area ini kedokteran nuklir, bahwa tempat untuk pasien terbatas ya, kalau tidak salah 9 tempat tidur itu yang di sana itu dilapisi dengan timbal. Ya, dilapisi dengan timbal yang tebal sehingga radiasinya ini tidak bisa keluar. Jadi memang khusus hanya 9 kamar dan 9 pasien yang bisa dilayani untuk terapi kedokteran nuklir ini. Itu ya. Jadi kalau nanti ada pasien yang menggunakan penanda abu-abu, berarti pasien ini adalah pasien kedokteran nuklir. Ya. Ya, setelah identifikasinya jelas, nanti baru boleh tindakan dilakukan. Termasuk penyaji gizi tadi ya. Termasuk misalkan para penyaji yang bagian gizi ngasih makan ke pasien. Sebelum menyajikan gizi itu harus identifikasi dulu.
Pasien radiologi yang mau memotret pasien harus diidentifikasi dulu, jangan sampai salah, apalagi kiri kanannya itu nggak boleh keliru ya. Tindakan apa lagi? Banyak, transfusi, ya, infus, injeksi pasien, memberikan obat, semuanya harus diidentifikasi. Artinya kalau belum diidentifikasi dengan benar, tindakan itu tidak boleh dilakukan. Ya, termasuk serah terima pasien operasi di kamar operasi, itu identifikasi harus wajib untuk semua tindakan. Ya, yang kedua, komunikasi efektif. Ya. Bagaimana komunikasi yang efektif? Ternyata ada 3 bagian yang dikembangkan oleh rumah sakit tentang komunikasi efektif. Yang pertama, komunikasi yang rumah sakit kembangkan adalah tentang komunikasi lisan atau per telepon. Ya, ini kalau dokternya kan tidak mungkin nunggu nih pasien 24 jam, tapi perawatnya kan nunggui. Ketika terjadi perburukan kondisi, misalkan ini akan lapor ke DPJP-nya menggunakan SBAR dan TBK. SBAR maksudnya apa? SBAR ini adalah metode pelaporan, ya. Metode pelaporan dari situasi, background, ya, assessment, dan recommendation. Jadi situasinya seperti apa? Misalkan dilaporkan, halo selamat pagi, saya Eliana dari ruang apa ya, di sini ruang Merak misalnya, Eliana dari ruang Merak melaporkan bahwa situasinya pasien A pagi ini tiba-tiba kejang, kemudian tiba-tiba kejang sekian menit pasien sadar kembali. Nah, terus background-nya apa? Ketika kejang itu apa yang dilihat? Apa yang sudah diberikan? Background-nya nanti dilihat TTV-nya bagaimana? Memakai oksigen tidak? Atau ada tindakan yang lain? Asesmennya dilihat, ya. Dilihat ketika di hasilnya tadi ya, misalkan pasien diberikan situasi background, background itu misal pasien kejang, pasien dengan apa itu backgroundnya, kemudian asesmennya tadi dilihat tanda-tanda vitalnya, hasil-hasil laboratorium yang lain, kemudian rekomendasinya ini dari kita sebetulnya, apa yang sudah kita laporkan, kita beritahukan ke dokter, misalnya dok pada saat kejang, ini saya sudah memberikan misalkan pengaman pada mulutnya supaya tidak tergigit. Pasien sudah kita pasang oksigen yang tadinya belum ada oksigen, misalkan gitu berapa 2 liter per menit. Apakah ada tambahan terapi dok? Gitu. Jadi ketika menerima informasi SBAR ini, misalkan pasien A dari ruang Merak, ya pagi ini panas tinggi dan kejang. Background-nya itu panas tinggi kejang, asesmennya panasnya suhunya berapa, kemudian kejangnya kejang berapa kali selama berapa menit, setelah kejang seperti apa, sebelum kejang seperti apa, kemudian yang harus dituliskan adalah TBK, tulis, baca, dan konfirmasi. Artinya ketika dokternya tadi yang dilapori memberikan advis, oh ya Mbak sudah benar itu kasih oksigen, kemudian dilakukan apa, kemudian tuliskan, ini ditulis. Setelah ditulis oleh perawat, misalkan melakukan apa EKO ya, EKG gitu ya, EKG, kemudian oksigennya jangan 2 liter Mbak, tingkatkan jadi 5 liter per menit. Nah, ini tulis. Nanti bacakan ulang, dok, saya akan bacakan ulang perintahnya tadi ya dok. Oksigennya dinaikkan dari 2 liter jadi 10 liter, 5 liter misalkan. Salah Mbak, tidak 10 liter, 5 liter. Oh iya dok, maaf, saya salah bicara. Tulis, itu tulisnya 5 liter per menit, kemudian ukur tanda-tanda vital atau monitor, balan cairannya, dan lain-lain yang dikatakan tadi dibacakan ulang. Jadi tulis, bacakan,
Kayaknya konfirmasi. Jadi tulis, bacakan, konfirmasi. Tulis, baca, konfirmasi. Ada yang bilang tulbakon, ada yang bilang tebak, ada yang bilang TBK, apapun lah. Artinya itu sama. 3 yang harus dilakukan. Tulis advisnya, bacakan kembali, dan konfirmasi. Betul ya dok ini? Oh iya mbak, betul. Dan nanti kalau saya ke sana, tak nganu, atau saya nyuruh residennya suruh bikinkan apa, resep apa, bikinkan ini apa, terapi gitu ya, gitu. Tuh, jadi yang dikembangkan itu sehingga pasien itu akan aman ya, karena lidah tidak bertulang, omongan kita ini nggak bisa dipercaya, ya harus dibuktikan dengan dokumen. Dokumentasinya apa? Tulis, baca, konfirmasi tadi. Kemudian yang kedua, rumah sakit di dalam komunikasi efektif ini juga mengembangkan dan menerapkan suatu proses serah terima hasil kritis dari pemeriksaan diagnostik. Ya, contohnya, kita akan mengirimkan hasil kritis ini, hasilnya loh ya, mengirimkan hasil kritis ini kepada dokter yang meminta. Siapa yang mengirimkan? Ya, kalau sistemnya di Karyadi, ketika ada hasil kritis secara otomatis ya nanti pesan misalkan akan terkirim dengan SMS gateway ke dokter DPJP-nya, dokter penanggung jawab pasiennya, akan diklik itu dari laboratorium, dikonfirmasi, diverifikasi hasilnya sudah oke, klik udah langsung ke dokternya. Jam 12 malam dokternya masih sudah tidur, nggak bisa memberikan advice. Makanya hasil kritis ini akan sampai ke ruangan ya. Ruangan kalau menghubungi DPJP-nya tidak bisa, maka akan menelpon dokter jaga IGD-nya. Dokter, ini pasiennya dokter A, tapi dokter A tidak bisa kami hubungi, mohon advice, ini pasien misalkan apa ya, HB-nya atau gulanya tinggi ya, gulanya 600 atau 1000. Nah, mohon advice sementara dok. Nah ya udah, nanti dari dokter jaga IGD akan memberikan advice ya. Advice itu akan dijalankan, besok kalau DPJP-nya masuk dia akan mengkonfirmasi ulang ya. Kemudian mengembangkan dan menerapkan komunikasi untuk serah terima. Ini sering sekali nih, perawat kan 24 jam nih, ada shift pagi, shift siang, shift malam. Dokter saja juga ada yang shift malam juga ya, dokter jaga itu shift malam. Dokter peserta didik juga ada yang shift pagi, shift malam ya. Semuanya harus menerapkan komunikasi serah terima menggunakan SBAR. Ini ketika handover ya, handover dari pagi ke siang, siang ke malam, siang malam ke pagi ya harus pakai handover. Menggunakan SBAR juga harus dijelaskan bagaimana situasi pasien, ya background-nya apa, sudah di asesmen apa, kemudian rekomendasinya apa gitu loh. Jadi misalkan di asesmen hari ini terapinya apakah mau persiapan operasi ya dilaporkan. Pasien A persiapan operasi sudah diberikan profilaksis, sudah dicukur apa dan lain-lain, pasien sudah siap. Ya, pasien sudah siap, tolong nanti R-nya tolong nanti 1 jam sebelum dikirim ke OK disuntik antibiotik ini gitu ya. Seperti itu serah terima komunikasinya, atau kondisi pasien yang lain bisa. Nih. Contoh komunikasi efektif ini yang manual seperti ini ya, seperti ini yang manual dulu. Jadi dokter penanggung jawabnya akan tanda tangan di bawah. Ini yang menulis komunikasi TBK-nya perawatnya. Perawat akan menghubungi dokter Santoso, melaporkan hasil laboratorium ini. Tidak semata-mata ditulis SBAR, enggak, tapi ini hasil laporan ini kan pasiennya ini biasanya dijelaskan sih sudah namanya pasien, hasil laboratoriumnya ini advisnya. Ya. Advisnya transfusi 2 PRC misalkan ini. Ini kemudian di TBK ini dokter Santoso akan tanda tangan misalkan ya, sama penerimaan dan penyampaian hasil laboratorium kritis ya, ini
Telah dikonfirmasi hasilnya sekian, ini dokternya sekian, ini konfirmasi dokternya, ini agak tidak jelas ini capnya ya. Jadi sudah disampaikan dari laborat ke ruangan, ruangan akan menuliskan, kemudian hasil tulisannya ini ada advis dikonfirmasi. Sekarang sudah lebih canggih lagi, Karyadi memakai rekam medis elektronik ya, seperti ini misalkan. Dia akan kelihatan, ini SPAR-nya muncul ini kalau di sini. Bedanya lebih terbaca ya kan? Ya. Oke. Kemudian meningkatkan keamanan obat. Ya. Obat ini obat yang harus diwaspadai atau high alert, obat berisiko tinggi. Ini obat yang bila terjadi kesalahan dapat menimbulkan kematian atau kecacatan seperti insulin, heparin, ya, kemoterapi, ini masuk obat HAM ya. Obat yang nama kemasan label penggunaan klinis tampak kelihatan sama, look alike, sound alike ya. Macam-macam obatnya, atau yang konsentrat ini dengan konsentrasi yang 3 milimol atau lebih dari 0,9% untuk magnesium sulfat ini ya. Kita lihat ini ternyata obat-obat diwaspadai ini yang elektrolit konsentrat tinggal 2. Jadi semua obat yang berisiko tinggi yang ada di daftar ya harus dilakukan double check. Double checknya siapa yang melakukan double check? Dari farmasi ketika menyiapkan dulu dokter meresepkan itu ditandai, diwarnai merah gini ya, 3 garis merah seret. Ini obatnya obat elektrolit konsentrat. Ya, sekarang pakai e-resep, dokter pakai ini apa? Elektronik harus ditandai. Ada kedip-kedip ya. Oh, ini berarti obatnya obat HAM ya, high alert medication nih, harus kedip-kedip, kemudian akan double check antara farmasi satu dengan farmasi yang kedua yang menyiapkan. Nanti farmasi mengirim ke ruangan ke perawat, jadi farmasi dengan perawat harus double check lagi ketika serah terima. Kemudian ketika mau memberikan obatnya ke pasien, di double check lagi dari perawat ke perawat lain ya, atau perawat dengan tenaga kesehatan lain yang ada di sana supaya ngecek. Ya, kemudian pasien diidentifikasi, baru obatnya diberikan. Dan ini didokumentasikan double check-nya. Kalau tidak ya bisa terjadi kesalahan. Yang keempat, memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur dan pasiennya. Ini ada 3 langkah yang dilakukan. Yang pertama nanti verifikasi praoperasi dulu, kemudian marking dan time out. Ya. Marking dilakukan sebelum tindakan operasi atau sebelum insisi. Ya. Kalau time out, ya ini sebelum insisi ya. Nah ini verifikasi yang dilakukan pada saat praoperasi. Itu dilihat, verifikasi lokasi prosedur dengan benar, itu dilihat. Ronsennya ini ada foto ronsen, kiri kanannya udah benar, karena ini berisiko juga ketika salah, nanti dokternya ngelihat salah, tindakannya ke pasien bisa salah. Dan ini pernah terjadi. Ya. Memastikan dokumen-dokumennya relevan, diberi label dan dipampang baik, dicek ini 2 petugas, ini perawat ruangan ke perawat IBS, yang ini antar perawat IBS dengan perawat IBS juga atau dengan dokter boleh ya. Yang penting ada 2 orang yang melakukan verifikasi. Kemudian ketersediaan peralatan khusus, implan-implan yang mau dibutuhkan, plate dan lain-lain ketika mau dioperasi itu sudah harus tersedia. Jangan nanti pasiennya sudah dibuka, sudah diinsisi, sudah disobek kulitnya, alatnya lupa, lu alatnya kok nggak ada, lu alatnya ukurannya nggak cocok, lah ini berbahaya. Ya. Marking, ya, untuk marking itu penandaan lokasi operasi. Kapan dilakukan? Dilakukan sebelum insisi, sebelum merobek kulit pasien. Ya. Dilakukan dalam kondisi pasien terjaga dan melibatkan pasien secara aktif saat penandaan. Ini boleh di ruangan.
ketika sebelum operasi ya dijelaskan, dikasih inform consent, pasien menandatangani, sekalian diberikan penanda. Besok dioperasi ya, yang mau dioperasi kaki mana, kanan pak kiri pak, oh ini bu yang kiri, ya udah kiri dilingkari. Kebetulan kita membuat penandanya lingkaran. Kemudian sisi yang diberikan marking ini bisa pada semua organ. Kalau dulu ada khususan ya laterasi, organ ganda, multiple organ ya seperti jari jemari, ya kaki, tangan, ekstremitas itu semuanya ditandai. Sekarang semua organ yang memungkinkan ditandai, ditandai. Yang melakukan siapa? Yang melakukan operatornya, kemudian asisten operator ya, yang terlibat dalam kegiatan, sama DPJP atau asisten DPJP baik operator maupun anestesi ya. Kalau sudah sebelum diinsisi harus dilakukan time out. Ya, time out itu waktu berhenti sebentar untuk ngecek dulu. Ini perkenalan dulu antar tim, ya mungkin besok kalau prakteknya di IBS bisa tahu perkenalan antar tim dengan perapat sirkuler. Kemudian setelah perkenalan nanti akan dibacakan keseluruhan ini sebelum operasi apa yang ditanyakan, nanti pada saat operasi dan saat mau keluar akan dicek. Kasanya kira-kira pakai berapa ya? Tadi mengeluarkan berapa kasa? Mengeluarkan 10, sisanya berapa? 4, berarti dipakai 6. Hitung. Kalau 6 komplit ya, berarti enggak ada yang tertinggal di perut pasien atau di bagian tubuh pasien yang lain. Gunting tadi pakai berapa? Gunting nyiapkan 5, dipakai 2, sisa 3. Guntingnya genep sekarang 5, genep 5, jadi lengkap. Ya itu tidak di time out ya, ini di akhir ini, maksudnya waktu pasien sudah selesai operasi. Kalau time out ya ketika sudah berkenalan nanti dilihat resiko operasinya apa, perdarahannya berapa persen, sudah diantisipasi dengan apa, pemakaian siam dan lain sebagainya. Kalau sudah oke semua, kemudian pasien diinsisi dan dikerjakan operasi, bla 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 bla, sudah selesai. Hasil akhirnya ini yang apa yang paling kanan itu, kotak yang paling kanan itu isinya pengecekan ya. Pengecekan terakhir ya, namanya komplit ini pengisian safety surgical checklist. Jadi checklist di akhir ini sebelum pasien keluar dari kamar operasi harus dicek semua, tadi guntingnya lengkap, perbannya lengkap, mungkin pakai apa yang lain dicek semua. Jangan sampai ada yang tertinggal di dalam tubuh pasien ini. Kalau time out di awal, sebelum mau diiris itu time out sebentar, dicek semuanya, apakah implan tersedia, resiko operasinya berapa, 500 cc, sudah disediakan berapa kolop darahnya, darah cukup, sudah standby sekian kolop dan seterusnya, seperti itu time out. Baru kalau sudah selesai diakhiri dengan doa, pasien baru diinsisi krisnya. Ini yang kelima, ini bukan asing lagi, ini wajib hukumnya ini. Mengurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Jadi prosedur hand hygiene, kebersihan tangan ada 2. Yang pertama nanti membersihkan tangan dengan menggunakan antiseptik sabun dan air mengalir yang disebut dengan hand wash dan hand rub. Nah ini perbedaan hand wash dan hand rub. Kalau hand rub itu waktunya 20-30 detik ya, dengan 6 langkah ini sebetulnya. Kemudian kalau mencuci dengan sabun 40-60 detik ya. Ini langkahnya komplit, tetapi untuk langkahnya itu sebetulnya bisa ada jembatan keledainya juga ini ya, dan dilakukan dalam 5 momen. Sebelum kontak dengan pasien, sesudah kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan asektif ya. Kemudian setelah terkena cairan tubuh pasien ya, yang infeksius apalagi. Kemudian berada di lingkungan pasien, ini juga 5 momen yang harus dikerjakan ya. Kalau 6 langkahnya tadi jembatannya keledai ya, jembatan keledainya pakai tepung, selaci, puput. Nah, apa itu tepung, selaci, puput? Telapak tangan langkah pertama, punggung tangan langkah kedua, sela-sela jari langkah ketiga, putar-putar ya. Putar-putar, puputnya.
putar-putarnya 2 kali, putar-putar di telapak tangan, ya, putar-putar di telapak tangan, putar-putar di jari di jari jempol, dan yang terakhir putar-putar di telapak tangan. Ini langkah ke-5 dan ke-6 ini. Oke, udah biasa. Ini yang terakhir, pengurangan risiko jatuh terkait pelayanan kesehatan. Ya. Ada 3 langkah yang dilakukan dalam pengurangan risiko jatuh. Ya. Yang pertama, semua pasien di rumah sakit akan dilakukan screening risiko jatuh. Screening itu di awal, jadi pengkajian cepat. Ya, pengkajian cepat supaya kita bisa mendeteksi apakah pasien berisiko jatuh atau tidak. Jadi kesimpulannya hanya 2 kalau di screening itu, berisiko atau tidak berisiko. Ya, nanti kalau sudah masuk ke berisiko, ya, mau masuk ke rawat inap, ya, itu akan dilakukan pengkajian risiko jatuh. Nah, sudah screening tahu, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian. Dikaji lagi, nanti akan dapat risiko ringan, ya, risiko sedang, risiko jatuh ringan, risiko jatuh sedang, dan risiko jatuh berat sesuai scoringnya. Ada beberapa scoring nanti ya, kita lihat. Ya, nanti kalau sudah ketemu yang sedang berat, ya, akan diberikan penandaan risiko jatuh. Nah, penandaannya seperti apa? Tadi terkait dengan identifikasi, ada penanda warna kuning yang ditempelkan di gelang pasien. Setelah risiko jatuh tadi ditandai, masuk selanjutnya adalah intervensi atau implementasi risiko jatuh. Ya. Intervensi atau implementasi itu misalkan pasiennya pakai tempat tidur, ya berarti kita harus menutup bedside rail-nya, pengaman tempat tidurnya, seperti itu. Nih contohnya ya. Screening dan penandaan risiko jatuh di rawat jalan. Nanti adik-adik akan ketemu nih kalau praktek di rawat jalan, ya ada screeningnya. Ya, di sini udah komplit satu form ini, ada screeningnya, ya screening risiko jatuh. Kemudian ada intervensinya dan ada implementasinya. Ini kesimpulannya di sini berisiko jatuh dan tidak berisiko jatuh. Ini udah lengkap, ini tinggal isi aja. Ya. Screening. Kemudian kalau nanti terjadi pasien berisiko jatuh yang mau masuk ke rawat inap, ini akan diberikan penanda di rekam medis pasien. Kemudian ada penambahan penanda warna kuning pada gelang. Ya, yang terakhir ini ada penanda yang ditempelkan bisa di kamar pasien atau pada bed pasien. Ini yang untuk elektronik rekam medis ini kita masih belum tahu ini penanda yang di rekam medis ini bentuknya seperti apa, masih dalam pengembangan. Ya, kalau ini masih digunakan. Nah, untuk pengkajian risiko jatuh setelah di screening tadi ya, kalau mau masuk ke rawat inap, kita menggunakan metode Humpty-Dumpty. Ini untuk pasien usia 12 sampai 14 tahun ya. Kita akan ada skalanya, ini ada kategorinya risiko jatuh. Kemudian kalau lebih dari 14 tahun ini menggunakan skala Morsfall, ya. Kalau pasien psikiatri Edmondson. Nah, terus ditanya, lah 12 tahun ke bawah pakai apa, Bu? 12 tahun ke bawah semua pasien dianggap berisiko jatuh. Jadi dikategorikan dalam risiko jatuh, memiliki risiko jatuh, ya. Ini dirawat inap. Kalau dirawat jalan, ini metodenya observasi pada form screening tadi yang sudah saya jelaskan ini. Nah, ini ada form screening, ini yang dilakukan di rawat jalan dan IGD. Ya, rawat jalan atau triase UGD. Ada yang mau ditanyakan dulu nih, jadi ngantuk ini, udah mau selesai. Iya, iya. Ada yang mau tanya, ya ini ya bentuknya ya.
Ini penanda pada gelang pasien, ini penanda pada rekam medis, ini penanda pada tempat tidur atau kamar pasien, ya, pintu masuk pasien. Yang pita ini dulu kita gunakan untuk yang rawat jalan, yang berisiko jatuh kita kasih pita kuning, ya. Kemudian ini bentuk implementasinya di kamar mandi, dikasih pengaman kamar mandi. Kalau pasien yang licin, ya, ini baru dipel dan lain-lain, dikasih penanda, ya, supaya orang tidak lewat di area sini karena ini berisiko jatuh juga. Ini salah satu bentuk mencegah insiden keselamatan pasien tadi, ya, salah satunya jatuh. Jadi saling berkaitan antara insiden dengan sasaran keselamatan pasien, itu saling berkaitan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu, mungkin bisa untuk tanya jawab, silahkan, biar agak melek, ya, dari tadi tak pikir nggak ada suaranya, nggak ada yang bocor, berarti ngantuk semua. Ya, silahkan. Thank you, terima kasih. Tanya, Ya. Pak. Bu. Ya, Eh, tolong yang bocor dimatikan dulu, ya. Mbak siapa ini? Silahkan. saya, Bu. Ya, ya. Ini mau tanya yang itu, Bu, yang penanda abu-abu. Iya. Saya belum begitu familiar untuk yang abu-abu. Itu tadi Ibu katakan itu untuk yang nuklir. Nah, apakah kalau pasien dengan kemoterapi itu masuk di situ, Bu? Tidak, tidak. Untuk nuklir itu khusus nuklir saja yang abu-abu. Untuk kemoterapi, pasien tidak diberikan penandaan khusus karena tidak ada risiko paparan radiasi. Kalau pasiennya, gitu. Ya, kalau di kemoterapi pasiennya berisiko jatuh, ya dikasih warna kuning. Kalau pasien kemoterapi paliatif sudah terminasi mau meninggal, ya dikasih DNR misalkan sudah ditandatangani, ya dikasih warna ungu gitu aja. Jadi menyesuaikan, ya. Terima kasih. Ya, tidak ada khususon, ya. Yang khususon tadi untuk khusus yang terapi radiasi ada risiko paparan radiasi, ya baru dipasang penanda abu-abu. Memang ini mungkin di rumah sakit lain nggak ditemukan karena kelihatannya pelayanan radionuklir itu ya baru ada di rumah sakit besar, ya, termasuk di Karyadi. Demikian. Kelihatannya ini juga ada orang Karyadi nih, Pak Surodi, ya. Dan lain-lain, monggo yang mau tanya lagi. Mumpung ketemu. Ya, ada waktu berapa? 15 menitan, ya. 20 menit, 15-20 menit, silakan. Atau sudah mudeng semua? Bisa kita akhiri. Di kolom chat ada yang nanya enggak, ya? Enggak ada. Di kolom chat kosong. Enggak ada yang bertanya. Boleh kok bertanya kalau enggak mau bicara, enggak mau meng-unmute untuk suaranya, boleh diketik, ya. Mohon izin, ada yang Ibu. Ditanyakan? Silahkan, siapa ini? Saya Yakub Jonathan, Ibu. Iya. Tadi untuk penandaan gelang warna, kalau di tempat kami di RSJ Magelang itu ada satu warna lagi, Ibu, warna putih. Itu selain buat untuk resiko psikiatri, Ibu, gelang warna putih. Selain tadi di foto itu juga ada tambahan gelang warna putih. Resiko psikiatri itu bisa resiko bunuh diri, resiko lari, resiko perilaku kekerasan, seperti itu, Ibu. Ya. Ya, terima kasih Pak Yakob, ini masukan yang bagus, ya. Mungkin nanti kita pikirkan karena kalau bentuknya masih gelang itu di tempat kami memang resiko itu yang tidak bisa dipasang gelang itu yang psikiatri memang berisiko karena kadang-kadang ya memang pernah itu digigit-gigit sampai putus. Jadi gelangnya nggak bisa dipakai, itu khususon, ya Pak, kondisi khususon di psikiatri itu istimewa banget. Makanya psikiatri lari itu di tempat kami juga sudah masuk sentinel itu.
yang harus dianalisis lebih lanjut kenapa bisa sampai lari gitu. Definisi lari juga sekarang sudah tambah mengkerucut, Ibu. Iya, Pasien meninggalkan ruangan tanpa seizin perawat itu sudah udah dikatakan lari. lari. Ya, Iya, jadi lebih susah itu. nganu. Iya, lebih Itu nganu lagi. hubungannya dengan P2 nanti, Ibu, kalau ada Iya, laporan itu. betul. Oke. Ya, ini sangat luar biasa ini Pak Yakub Yonatan yang berkiprah di dunia perpsikiatrian. Istimewa benar itu memang di psikiatri. Di kita sudah sampai tikel-tikel lapis-lapis keamanannya saja, seringkali pasiennya masih lolos itu. Dari gorong-gorong yang kecil itu ya bisa masuk ya lewat naik di pohon itu, padahal kan ketinggian di tempat kami itu ketinggian pagarnya 2 meter lebih, kayaknya tinggi sekali itu lah. Ada pohon yang melebihi itu dia ya masih bisa naik pohon, gila bener. Di kekuatannya luar biasa melebihi Lebih pintar manusia pasiennya, Ibu. biasa ya Pak ya. Nggih. Iya, pinter pasiennya. Cari peluang sekecil apapun tuh hebat banget. Yang lubang sekecil itu aja bisa dilewati manusia. Hebat. 2 kali Pak kita itu percobaan, yang satu lewat pohon itu karena konangan ya kelihatan kan. Itu enggak Itu jadi di kamar mandi pun juga bisa jadi akses untuk bisa. resiko suicide, Bu. Dia pakai Ya anduk, Bu. betul, kalau Pernah suicide banyak. Iya. pakai anduk atau di tempat tidur itu kan biasanya ada kolong ya, Bu ya. Iya Ada kolong betul. tempat tidur. Nah, di situ juga Nah, yang iya. penting lehernya terjerat itu sudah jadi Iya. akses itu. Iya. Kebetulan saya juga pernah punya pengalaman Pak, sebelum jadi PNS saya kan pernah bekerja di rumah sakit jiwa swasta itu 2 tahun ya di sana. Nggih. Itu suicide itu malah lewat tralis loh Pak, sama Iya, spray itu, spray dengan pakai spray dia menggantung di tralis bisa iya, Pak posisi itu. duduk juga. Iya, gila bener pinternya nggak karuan. Maksudnya kita leno sedikit itu memang pengawasannya lebih ketat daripada pasien-pasien yang tidak ada gangguan jiwa. Oh iya, Bu, untuk Iya. gelang itu sedikit cerita, Ibu. Pernah pengalaman kami itu jadi ada pasien psikiatri itu pulang, kebetulan kita lupa untuk melepas gelangnya, Ibu. Iya. Nah, suatu saat itu ada kejadian pasien itu entah sama orang terdekatnya atau gimana, itu kasus pembunuhan. Dan pasiennya itu dibunuh sama pacarnya atau apanya, dan ditemukan itu masih memakai gelang kita, Ibu. Lah, kubrak. Terus gimana Nah, Pak kelanjutannya? itu Iya. ya kita dipanggil sebagai saksi aja bahwa itu gelang milik RSJ gitu aja. Iya. Tetap kena tapi Ibu. Ya itulah memang lebih ekstra hati-hati ya untuk keselamatan Harus pasien dilepas di juga rumah itu kalau sakit pulang. ini. Ya. Ini mengingatkan kita semua juga ya, siapapun yang nanti praktek di rumah sakit manapun, saya pikir ini aturannya akan sama, bahwa untuk pasien yang gelang pasien ini ketika pasien keluar, ya keluar dalam arti pasien sudah pulang atau apa, jangan lupa bahwa itu dicek kembali, double cek lah. Kalau perawatnya awalnya sudah ngecek, perawat yang nangani mau pulang, siapapun ya harus nganu lagi, akan menanyakan lagi gelangnya udah belum. Dulu awal-awal sering tidak terpotong ya Pak, tapi sekarang kayaknya sudah nggak ada sih. Ya, resikonya seperti itu kalau pasien jiwa kan nganu lagi kan, bergesekan dengan hukum lagi kan. Kalau seperti itu walaupun bilang nggak salah karena ini tanggung jawabnya rumah sakit, masih pakai gelangnya pasien rumah sakit, yang artinya kan ini pasien rumah sakit ini. Betul. Kalau iya walaupun sudah dipulangkan lah, kenapa gelangnya tidak dilepaskan? Salah juga. Ya, tipis banget batasnya antara keselamatan pasien dengan ranah hukum itu, makanya ya kita dalam bekerja sekali lagi berhati-hati. Kalau memang kita nggak yakin ya tadi double check harus dikuati. Nah begitu kita nggak double check ya lolos. Kelihatannya kasus penculikan yang sudah beberapa puluh tahun yang lalu itu kan
Ya seperti itu Pak, di rumah sakit Semarang kan ada yang sampai terjadi itu di rumah sakit negeri lah, saya nggak menyebut namanya. Itu begitu, jadi ketika pasiennya ini pura-puranya kan sebagai keluarga, dia ikut nengok, menggendong-gendong yang tidak disadari, berbaju petugas itu kan nggak tahu ya, tahu-tahu bayinya sudah sampai keluar lolos, tahunya itu bayinya udah boleh pulang kan. Dibungkus rapi, nggak ada yang tahu. Sampai sekarang kan tidak ketemu itu. Contohnya seperti itu kan kasus sentinel berat itu untuk keluarganya yang kehilangan. Misalkan sebulan hilang ketemu aja itu sudah membekas seumur hidup, apalagi sampai tidak ketemu kan seperti itu. Ya, itu khususon kasus-kasus keselamatan pasien sungguh sangat wow sekali. Banyak di tempat kami banyak kasus-kasusnya, sentinel banyak dulu ya, sekarang yang terakhir 2 tahun yang lalu ada 4 sentinel, kemudian yang tahun lalu dan tahun ini kebetulan nggak ada Pak. Aman. Amin. Dan sekarang tim keselamatan pasien di tempat kami sudah bergabung menjadi subkomite keselamatan pasien. Jadi satu, kita nggak punya tim lagi sudah. Jadi ya pemantauan SKP, pemantauan IKP semuanya ada di Subkom sesuai Permen 80 2020 yang terbaru. Itu Pak, iya mungkin kalau di tempat ya. Silahkan ada yang lain lagi, jadi curhatan ya Pak. Ya tapi nggak apa-apa, memang harusnya banyak berkomunikasi karena kadang-kadang kasus yang ada di Pak Yakob juga bisa terjadi di tempat yang lain. Memang di Karyadi pun iya bisa. Yang dikatakan Bu Eli bedanya cuma tipis, jadi kita kalau jaga itu malah takut Ibu. Ya pokoknya jaganya dengan bismillah toh Pak. Iya betul. Yang menjaga yang di atas. Ya kecuali tetap ngikuti ngikuti ini apa, ngikuti prosedurnya. Iya. Ada yang lain lagi? Monggo, ada yang curhatan khusus mungkin? Ada banyak ini ya, Pak Dedi Utomo, Bu Munase, Pak Suroti, Bu Nilu, Putri, wah keren, masih 149 orang. Pak Abna, mungkin ada yang mau diklarifikasi lagi Pak? Udah lihe-lihe ternyata sudah berpengalaman semua ini ya, kayak gini kan sudah melakukan semua ini. Ya, mungkin bisa sharing-sharing, silahkan. Masih ada waktu 5 menit sampai 7 menit lah. Monggo. Yang ada beda paling ya tadi ya, yang abu-abu tadi ada masukan warna putih. Kalau di tempat kami dulu warna putih untuk yang yang belum diketahui jenis kelaminnya itu dikasih warna putih, tapi itu menyulitkan kita sendiri. Akhirnya ya keputusannya sesuai yang diakui secara hukum aja, dia berjenis kelamin apa, ya udah itu kita kasih gelangnya, warnanya. Kayaknya sekarang udah nggak begitu bermasalah sih masalah gelang ya. Ada yang mau diskusi? Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh saya tutup? Bapak Ibu semua? Iya, cukup ya. Terima kasih atas partisipasinya, atas kesediaannya untuk mendengarkan saya berbicara. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada sesuatu yang tidak berkenan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat sore, sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu. Terima kasih. Salam. Terima kasih Bu Eliana.